Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Lingkungan, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hendra Kurniawan, yang kedua Barok, yang ketiga Silis Rahayu, yang keempat Ali Muslim, serta yang terakhir Bella Septoprati. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi. Dan yang pemateri pertama saya persilahkan. Ilham. Ya, terima kasih atas waktunya bagi moderator. Yang pertama itu ada slide selanjutnya. Yang pertama ada implementasi perjanjian internasional di bidang lingkungan di Indonesia melalui perundang-undangan. Next. Indonesia mengatur ketentuan perjanjian internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Indonesia meratifikasi AATHP dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas. Instrumen ratifikasinya sendiri baru diserahkan ke Sekretariat ASEAN pada 20 Januari 2015. Setelah proses ratifikasi AATHP, langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu implementasi perjanjian internasional tersebut. Next. Next. Setelah meratifikasi AATHP, Indonesia secara khusus belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya penanggulangan pencemaran asap lintas batas. Jadi, untuk penanggulangan pencemaran asap lintas batas dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang belum terratifikasi AATHP. Antara lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Oke, next. Adapun konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Next. Ratifikasi perjanjian internasional ini artinya para pihak mengikat pada perjanjian tersebut. Para pihak berkewajiban untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian internasional. Salah satunya ketentuan dalam AATHP pasal 9 ayat 1 tentang aturan yaitu PP mekanisme pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.
Jadi, menurut permen tersebut diperbolehkan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis vegetasi lokal. Next. Dua peraturan perundang-undangan di atas tersebut tentunya bertentangan dengan kebijakan zero burning policy yang diterapkan oleh AATHP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah meratifikasi AATHP namun belum mengimplementasikan AATHP dengan sepenuhnya. Jadi, indikatornya adalah bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang upaya penanggulangan pencemaran asap lintas batas. Sedangkan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan masih bertentangan dengan AATHP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Ilham atas pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua, implementasi perjanjian internasional di bidang lingkungan di Indonesia melalui kelembagaan. Next. Ratifikasi atas suatu perjanjian internasional tersebut dalam implementasi perjanjian internasional di bidang lingkungan yang melalui pembentukan kelembagaan. Selama ini ada beberapa peraturan mengenai tindak lanjut atas perjanjian internasional yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia, antara lain yang pertama, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1974 pada tanggal 18 Maret 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai. Yang kedua, keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 167 HM 207 PHB 86 tanggal 27 Oktober 1986 tentang sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak dan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun. Yang ketiga, keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 215 AL 506 PHB 87 tanggal 19 September 1987 tentang pengadaan fasilitas menampung limbah dari kapal. Yang keempat, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP 45 Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 1996 tanggal 19 November 1996 tentang program Pantai Lestari. Next. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak di daerah lepas pantai. Peraturan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut diratifikasinya 3 konvensi hukum laut tahun 1958, yaitu yang pertama konvensi mengenai laut lepas, yang kedua konvensi mengenai landas kontinen, yang ketiga konvensi mengenai perikanan dan sumber daya hayati di laut lepas. Ketiga konvensi tersebut melalui persetujuan DPR yang produk hukumnya berupa undang-undang. Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas dinyatakan adanya ratifikasi yang tercantum sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang persetujuan atas 3 Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 276 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318. Next. Yang kedua, keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 167
HM207 PHB 86 tanggal 27 Oktober 1986 tentang sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak dan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun. Keputusan Menteri Perhubungan tersebut dikeluarkan dalam upaya melindungi lingkungan laut. Selain itu juga dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pencegahan dari Kapal 1978 dan Protokol 1978. Hal ini dinyatakan dalam bagian pertimbangan keputusan yang menyatakan menimbang huruf A bahwa dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan laut dengan keputusan Presiden nomor 46 tahun 1986 pada tanggal 9 September 1986 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1978 dan Protokol 1978. Konvensi tersebut atau International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 and the Protocol of 1978 Relation thereto. Next. Yang ketiga, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215 AL 506 PHB 87 tanggal 19 September 1987 tentang pengadaan fasilitas penampung limbah dari kapal. Keputusan Menteri Perhubungan tersebut merupakan upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan laut dan sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya International Convention for the Prevention from Ships 1973 and the Protocol of 1978 Relation thereto. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa sebagai tindak lanjut dari pengesahan atas konvensi tersebut perlu menetapkan peraturan tentang pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal. Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 45 Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 1996 tanggal 19 November 1996 tentang program Pantai Lestari. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya atau kerusakan lingkungan di wilayah pantai. Keputusan ini berkaitan dengan tindak lanjut ratifikasi Konvensi Internasional mengenai pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal atau International Convention for the Prevention from Ships 1973 and their Protocol yang menyatakan Keputusan Presiden nomor 46 tahun 1996 tentang pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 beserta protokol. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Sulis selaku pemateri yang kedua. Selanjutnya untuk pemateri yang ketiga, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Yang ketiga, implementasi perjanjian internasional di bidang lingkungan di Indonesia melalui praktik peradilan. Next. Isu lingkungan sebaiknya ditangani dengan mengikut sertakan semua pihak dan anggota masyarakat. Negara harus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang luas dan harus ditingkatkan akses efektif terhadap proses peradilan dan administrasi termasuk perbaikan dan penyempurnaan.
diberlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang PTUN sebagai sarana gugatan terhadap KTUN dan penyelesaian sengketa lingkungan dari segi hukum lingkungan administratif atau sengketa tata usaha negara. Terus pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol internal atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural atau eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi yang berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Pengawasan pengelolaan lingkungan dipandang berdasarkan aspek yang diawasi. Pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengawasan segi hukum atau suatu pengawasan untuk melakukan penilaian terhadap segi-segi hukumnya saja. Yang kedua, pengawasan segi kemanfaatan atau pengawasan dilakukan untuk menilai segi kemanfaatannya. Next. Gugatan melalui Badan Peradilan Administrasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN memberikan suatu landasan normatif mengenai sarana perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan administrasi atau gugatan TUN atas penerbitan izin lingkungan atau izin HO, UII, IPLM, dan izin lokasi maupun perizinan angkutan atau izin usaha angkutan, izin trayek, serta izin operasi angkutan yang dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Eksistensi peradilan administrasi di Indonesia kurang didayagunakan sebagai jalur hukum penyelesaian sengketa lingkungan. Sejak pengundangan undang-undang peraturan ditemukan 3 sengketa lingkungan diselesaikan yang peradilan administrasi, yaitu yang pertama kasus dana reboisasi pada tahun 1994 sampai tahun 2000. Yang kedua ada kasus PT Freeport Indonesia Company atau PT FIC pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Yang ketiga kasus AMDAL Pantura sampai Jakarta pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, proses hukum kasus tersebut melalui institusi peradilan administrasi adalah langkah aspiratif terhadap eksistensi dan fungsi peradilan administrasi. Next. Gugatan melalui peradilan umum berdasarkan pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia yang termuat dalam ketepatan MPR RI nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya disingkat dengan ketetapan MPR 1998 menyatakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak fundamental dan konstitusional. Senada dengan rumusan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU PLH yang menetapkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai subjektif yang merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk dapatnya merealisir kepentingannya atas lingkungan yang baik dan sehat. Perbuatan melanggar hukum menjadi elemen gugatan lingkungan hidup adalah perbuatan melanggar hukum yang berwujud pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tahap menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan. Agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat memunculkan gugatan lingkungan yang dimana harus menimbulkan adanya kerugian pada orang lain dan atau lingkungan. Next. Ya, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Ali selaku pemateri yang ketiga. Baik, selanjutnya langsung saja ke pemateri yang terakhir. Untuk pemateri yang keempat, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menyampaikan kendala dan solusi mengimplementasikan perjanjian internasional. Kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diantaranya yang pertama sulitnya mengharmoniskan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli, kurangnya perhatian pemerintah. Yang ketiga, belum adanya undang-undang ratifikasi sehingga pemerintah menentukan sendiri hal mana yang dibawa ke DPR untuk diratifikasi dalam bentuk undang-undang dan mana yang diratifikasi lewat Kepres. Yang keempat, keragaman sikap di dalam kabinet dan lemahnya koordinasi di antara lembaga-lembaga negara sektoral yang terkait. Dan yang kelima, kelambatan pemerintah melakukan kajian implikasi. Keenam, kelambatan pemerintah dalam menentukan focal point. Dan yang terakhir, kelambatan pengkajian terhadap pentingnya Indonesia dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional dan dapat bertahan di departemen lain. Solusi dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diantaranya yang pertama, perlu dibuatnya undang-undang baru yang ketentuan praktik ratifikasinya lebih jelas, cepat, dan tegas. Dan yang kedua, perlu dibuat suatu lembaga yang mengingatkan ratifikasi dan tenaga ahli yang cukup untuk mengkaji berbagai perjanjian internasional yang dibuat. Yang ketiga, bagi pemerintah hendaknya selalu melakukan kajian implikasi sebelum memutuskan menandatangani suatu perjanjian internasional. Dan yang keempat, bagi DPR sebaiknya perlu juga dibentuk komisi ahli atau expert commission yang anggotanya para pakar di berbagai bidang yang bertugas untuk membahas secara substantif permasalahan ratifikasi perjanjian internasional dan dapat memberikan rekomendasi kepada parlemen untuk pengesahan terakhir agar dapat mempercepat dan mempermudah proses ratifikasi sehingga tidak berjalan dengan lambat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.